Apakah sekarang ini terkait dengan kasus ini mencuat kembali, apakah Ya, membuat keluarga Vina ini menjadi tertekan, Bang? ya, tertekan, Bu. Keluarga Vina itu tertekan dan, bahkan kemarin kami sempat ketemu dan pusing juga dia. Artinya dengan pemberitaan ini simpang siur dan bahkan, dia juga ada anaknya juga yang katanya juga sempat, kena bully juga di sekolah terkait, kasus-kasus ini ya, karena pemberitaan-pemberitaan yang mencuat ya. Jadi kita berandai-andai, apabila nanti PK-nya itu kemudian dikabulkan, lantas kasus apa ini? Dalam arti, apakah ini pembunuhan yang memang pelakunya tidak terungkap, akhirnya tidak tahu kan? Ataukah memang ini kasus kecelakaan? Kan hanya menduga aja, nggak tahu kita. Makanya Ya, bukti ya kalau memang ini bukan pembunuhan, ya buktikan kecelakaannya, bahwa ini memang kecelakaan. Putusan pra peradilan kemarin sebetulnya menunjukkan keadilan buat Peggy Setiawan, kan gitu. Jangan sampai kami, keluarga Vina, keluarga almarhum, Vina ini, yang mencari keadilan, tetapi harus mengorbankan ketidakadilan bagi pihak lain, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, 8 tahun yang lalu, dua sejoli ya Dewi Arsita alias Vina Dewi dan Rizky Rudiana alias Eki ditemukan tewas di sebuah flyover di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016. Kasus ini mencuat kembali dan menimbulkan berbagai macam kontroversi. Dampaknya keluarga Vina mengalami tekanan karena mau tidak mau, suka tidak suka terimbas oleh kasus ini. Dan untuk ngobrolin hal itu, saya telah bersama dengan kuasa hukum dari keluarga Vina, yaitu Bang Zulfikar Sarjana Hukum. Saya akan menyapa Bang Zulfikar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Bang Jul, Sehat, Bang? ya Bang Jul bisa cerita dong mengenai kondisi dari keluarga Vina, di mana setelah 8 tahun kemudian tiba-tiba kasus ini muncul kembali dan kemudian menjadi kontroversi di dalam masyarakat, apalagi setelah orang yang bernama Peggy Setiawan mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian dikabulkan. Dan setelah itu dia dibebaskan dari tahanan dan dilepaskan posisinya sebagai tersangka. Silakan Bang Zul. Ya, eee, begini, Bang, jadi keluarga Vina itu kan, eee, dari awal dulu itu kan diberitahu bahwa ini adalah korban kecelakaan, kan begitu. Ya, Ya, yang mana kemudian beberapa hari kemudian, eee, kok terkesan ada yang aneh dan janggal, kan begitu, seperti yang ya, disampaikan oleh Pak Rudiana pada saat itu komunikasi dengan, kakaknya Vina. Ya, dari situlah kemudian muncul ada para tersangka yang kemudian akhirnya berlanjut ke persidangan, yang akhirnya diputuskan bersalah. Kan akhirnya kita sebagai dari kuasa hukum korban, korban yang pada saat itu, keluarga korban yang pada saat itu tidak ikut perkembangan dalam arti ikut ngurusin masalah siapa tersangkanya, nggak tahu. Mereka hanya di rumah aja ya, dapat informasi, kira-kira kan begitu. ya, Nah, selanjutnya sampai kemudian, kondisinya viral, ada sebuah film yang akhirnya menjadikan ini, apa namanya, tersebar ya informasi, film ini dan akhirnya menjadikan ini terangkat lagi setelah 8 tahun. Selanjutnya ada tersangka yang diduga tersangka pada saat itu Peggy Setiawan. Ya, kalau kami ini kan nggak tahu ya, artinya begini, ini betulkah orangnya gitu kan, atau bukan, tetap masih menduga. Jadi kasihan juga kalau memang bukan gitu. Ya sebaiknya memang harus dilepaskan gitu. Jadi putusan pra peradilan kemarin sebetulnya
menunjukkan keadilan buat Peggy Setiawan, kan gitu. Jangan sampai kami, keluarga Vina, keluarga almarhum Vina ini, yang mencari keadilan, tetapi harus mengorbankan ketidakadilan bagi pihak lain. Gitu. Ya. Dan kalau memang akhirnya sekarang bebas, ya sudah, kami hanya lihat aja nih. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Apakah betul 3 DPO ada? Walaupun kami meyakini ada. Gitu, Pak. Baik, ada sementara pihak yang meyakini atau membuat analisa sebenarnya tidak ada tindak pidana di dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki ini, yang ada adalah kecelakaan tunggal. Nah, apakah pihak keluarga memperhatikan adanya analisa dan keyakinan ini, Bang Zulfikar? Ya, analisa itu kan bebas-bebas aja. Kalau toh memang ini adalah kecelakaan tunggal, ya buktikan dong ini kecelakaan tunggal. Kalau toh memang ini pembunuhan, ya sekarang inkrah. Ya. Gitu. Sudah diputus sama pengadilan. Jadi kalau kita harus kembali lagi ke belakang, ya selesaikan dulu lah PK-nya. Kan sedang pada PK nih, ya. terpidana ini. Kalau berencana memang PK. Sekarang, ya rencana PK. Jadi kita berandai-andai, apabila nanti PK-nya itu kemudian dikabulkan, gitu ya. Lantas kasus apa ini? Dalam arti, apakah ini pembunuhan yang memang pelakunya tidak terungkap, akhirnya tidak tahu kan? Ataukah memang ini kasus kecelakaan? Kan hanya menduga aja, nggak tahu kita. Makanya bukti, ya kalau memang ini bukan pembunuhan, ya buktikan kecelakaannya, bahwa ini memang kecelakaan. Ya. Bang Zul bisa cerita sedikit mengenai apakah waktu pembikinan film itu memang keluarga Vina dimintai persetujuan atau diajak ngomong gitu, Bang? Oh ya, memang berkali-kali dari pihak film datang gitu. Kalau yang dari kakaknya Vina menyampaikan bahwa dari pihak production house-nya itu datang untuk meminta persetujuan. Walaupun kemudian nggak langsung ada persetujuan, ya artinya diberi pemahaman, informasi segala macam, dan kemungkinan akan bisa membantu untuk membongkar kasus ini. Nah itu yang akhirnya ada persetujuan. Gitu. Oke, Bang Zul, sebenarnya harapan atau keinginan atau apa ya, semacam harapan dari keluarga Vina terkait dengan munculnya kembali kasus ini, sehingga kemudian mau tidak mau mereka kemudian terikut-ikut juga. Apa sih Bang sebenarnya, Bang? Jadi harapan dari keluarga Vina ini lebih ke, ini kan kalau melihat dari putusan kemarin, itu kan belum selesai. Ada 7 atau 8 orang yang sudah masuk terpidana, 7 yang masuk, yang 1 sudah bebas, dan 3 DPO. Sederhananya aja kalau kita berpikir, oh berarti ada 3 yang belum ketangkap. Kan itu yang selalu disampaikan oleh keluarga Vina. Artinya ini bagaimana kok belum ketangkap semua, sedangkan yang DPO ini dianggap sebagai otaknya. Gitu. Oh, berarti otaknya harus ditangkap dong. Artinya biar semua itu clear, semua pembunuh ataupun pelaku ini tertangkap. Gitu. Nah kalau ada hal yang lain, entah kejanggalan, aduh kita melihatnya gimana ya, nggak bisa main ngomong, oh ini bukan pelaku, ini adalah pelaku. Ya semua harus berdasarkan dari keilmuan lah untuk bisa melihat itu. Betulkah ini pelaku? Ya buktikan bagaimana ini supaya memang terbukti ini bukan pelaku. Kalau memang ini pelaku, ya jangan dijadikan seolah-olah jadi bukan pelaku. Ya. Kan gitu. Yang kami khawatirkan tuh begini. Ini kan semua sudah rame-rame nih. Dalam arti yang dulu mungkin pernah memberikan keterangan pada saat di 2016. Kemudian sekarang banyak juga yang mencabut keterangan-keterangan itu, artinya kesaksian-kesaksian. Kami khawatir, boleh-boleh aja kita khawatir. Apa dulu memberikan keterangan, sekarang kemudian dianggap bahwa saya mencabut keterangan yang terdahulu gitu. Boleh dong kita khawatir. Jangan-jangan kalau keterangan yang dulu benar sekarang malah dicabut, seolah-olah dibelokin lagi gitu. Paham nggak maksudnya, Bang? Ya.
Ya, jadi karena mumpung gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu kan. Ya biarkan aja nanti, beliau-beliau yang mendampingi para terpidana ya yang saat ini sekarang sedang melakukan PK, mudah-mudahan ya hakim juga bisa adil ya di Mahkamah Agung sana. Artinya kalau memang dianggap tidak bersalah ya lepaskanlah gitu. Ya, Kita berarti buka baru, selidiki baru begitu dengan mekanisme yang mungkin dengan ilmu pengetahuan ya yang selalu Bang Hotman selalu bilang ya tim pencari fakta begitu yang dibuat oleh presiden begitu. Kira-kira begitu sih. ya. Bang, apakah Abang atau keluarga Vina masih menjalin komunikasi dengan Pak Rudiana, Bang? Oh, belum ada komunikasi sama sekali. Dan itu udah lama sekali. Oh, jadi keluarga Vina dan Abang sendiri sudah lama tidak berkomunikasi dengan Pak Rudiana ya, Bang ya? Ya, keluarga Vina, kalau saya nggak pernah berkomunikasi sama beliau kan Oh, gitu. gitu Kita ya. dari Bang Hotman dulu pernah menyampaikan bahkan pernah mend-DM lewat Instagram kan gitu. Artinya terkait masalah ini ayo kita bicarakan kan gitu. Tapi kan belum ada respon Hmm. dan tidak ada respon sama sekali sampai sekarang. Gitu. Ya, Ya, kami sih harapannya sebetulnya karena kita sebagai sama-sama keluarga korban yang juga menuntut keadilan atas ini, ya ayo kita ini gimana nih kasus kok sudah sampai ruwet begini. Jadi sebetulnya ini bagaimana gitu kira-kira ya, kita mau bagaimana? Kan kita sama-sama korban. Jadi kalau baik, beliau yang katanya aparat penegak hukum, beliau yang kemudian polisi, ya sudahlah sampingan dulu polisinya lah. Kita itu korban lah, orang tua dan keluarga Vina juga kan ada keluarganya. Ya baik. duduk bersama untuk menjelaskan detail. Kira-kira bisa seperti apa nih ke depan kasus ini? Apakah kebongkar apa enggak gitu? Ya. Bang Zulfikar, apakah sekarang ini terkait dengan kasus ini mencuat kembali, apakah Ya, membuat keluarga Vina ini menjadi tertekan, Bang? ya tertekan, Bu. Keluarga Vina itu tertekan dan bahkan kemarin kami sempat ketemu dan pusing juga dia. Artinya dengan pemberitaan ini simpang siur dan bahkan dia juga ada anaknya juga yang katanya juga sempat kena bully juga di sekolah terkait kasus-kasus ini ya. Karena pemberitaan-pemberitaan yang mencuat ya. Jadi Hmm. ada merasa tertekan ya. Jadi ini Jadi kapan seolah-olah selesainya jadi ini gitu. korban kedua gitu ya, Bang? Setelah Vina jadi Iya, padahal korban, sekarang keluarganya jadi korban gitu kan? padahal mereka itu sebetulnya ingin juga mengungkap kasus ini sampai sedetail mungkin, sampai ada gambaran jelas bahwa ini kasus dianggap tuntas. Jadi itu aja permintaan dari keluarga itu. Ya, iya, iya. Bang, apakah keluarga ini sebenarnya mengenal seorang teman Vina yang bernama Linda itu keluarga Vina mengenal dia ya, Bang? Kalau yang kenal itu, kalau kakaknya Linda itu nggak kenal, yang kenal itu justru kalau kemarin dibilang itu kalau saudaranya ya. Jadi kakaknya Linda itu yang kenal sama kakaknya Vina gitu. Oh, begitu. Kalau nggak salah begitu. Jadi tidak kenal Linda langsung, justru Ya, dari ya, ya, saudaranya ya. yang Linda. Linda yang dimaksud kemarin ya, yang kemarin BAP itu ya. Ya, Saya betul. nggak tahu ada Linda-Linda yang mana, saya nggak ngerti tuh, banyak banget tuh nama-nama Linda. Bang, ini memang melewat Abang rasanya perlu disampaikan juga ya, Bang, bahwa keluarga ini yang sebenarnya tidak terikut-ikut akhirnya ya terimbas-imbas gitu lah ya, Bang. Apa yang bisa Abang sampaikan kepada masyarakat, kepada media terkait dengan kepentingan keluarga Vina yang sebenarnya ya tidak terkait langsung dengan perkara ini, apalagi belakangan kemudian muncul berbagai macam kontroversi. Silakan, Bang. Ya, keluarga Vina ini kan bisa dibilang keluarga korban yang memiliki keterbatasan ya. Artinya pada saat itu juga beliau menggantungkan pada aparat pihak penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Walaupun di awal keluarga Vina ya taunya kan kecelakaan. Gitu. Tapi Mhm. ternyata sampai kemudian ada, oh ini pembunuhan, malah jadi kaget keluarga ini kan, gitu loh.
Loh kok sampai setega itu untuk membunuh adik saya, kalau yang Mbak Marina sampaikan. Jadi karena ini juga sudah terbuka kembali, yang kemarin juga sudah putusan pengadilan walaupun belum menemukan pelaku sampai full gitu ya, dalam arti karena dari 11 kan baru 8 kurang 3 kan gitu. Nah, ini harus kita diperhatikan lah oleh aparat penegak hukum, karena ini tuh korban itu justru, bahkan korban ini kalau toh tidak didampingi oleh kuasa hukum, korban ini kan didampingi oleh aparat penegak hukum yang lain yang untuk bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya gitu. Jadi polisi aja sebetulnya juga mendampingi keluarga korban, karena korban inilah sebagai pihak yang mendapat kerugian, apalagi ini kerugian nyawa ya. Jadi harapannya dengan terpublikasinya kasus ini, terangkat lagi, ini bisa membuka seluruh tabir misteri mengenai kasus ini. Jadi apakah betul pelakunya ada yang DPO ataupun ternyata memang nggak ada. Tapi nggak ada pun juga harus ada penjelasan yang jelas. Jadi enak gitu mendapat. Jadi dari keluarga itu ada rasa keadilan. Keluarga akan menerima apapun itu keputusannya, tapi dengan catatan ini memang adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang 3 DPO nggak ada, ya bagaimana pertanggungjawabannya? Buktinya apa? Kalau memang ini ada, ya tugasnya dicari berarti kan. Oke, jadi Bang, keluarga ini ya. Jadi, Bang, apakah belakangan ini juga keluarga Vina ini juga dikomunikasikan atau dihubungi oleh pihak Polri, Bang, atau polisi? Nggak ada sih, terakhir pemanggilan yang keluarganya kemarin itu yang awal Juni atau kemarin terakhir ke Polda itu yang diperiksa orang tuanya ya, dipanggil Polda itu aja. Untuk yang terkait dengan perkara tersangka Peggy Setiawan ya, Bang? Kalau nggak salah ya. Ya, gitu betul, ya. Betul. Ya. Oke, Bang, ini di pamungkas dari ngobrol kita. Silahkan kalau Abang mau memberikan closing statement dari sudut pandang keluarga Vina, Bang. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi selama ini ketika kami bertemu dengan keluarga korban, selalu curhat dalam arti ini kasus sampai di mana sih, Bang, gitu kan. Artinya kondisinya seperti apa, kok ruwet banget gitu. Nah, kami ingin aparat penegak hukum, khususnya polisi gitu ya, terkait masalah pengungkapan 3 DPO ini mudah-mudahan bisa terang benderang dan bisa membantu memberikan rasa keadilan bagi keluarga Vina, dan harapannya ini bisa cepat tuntas gitu. Jadi bisa memberikan keadilannya bagi keluarga Vina gitu. Itu aja, Bang. Closing saya gitu. Oke, terima kasih Bang Zulfikar Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina yang tewas pada 27 Agustus 2016 yang lalu. Terima kasih, Bang, atas ngobrol kita pada kesempatan sore kali ini. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.